wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini telah selesai kita membaca kitab Maulid yang berisi sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita baca semuanya berserta dengan puji-pujian kepada Nabi Muhammad, beserta dengan solawat kita kepada Nabi Muhammad, beserta dengan kita berdiri mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sudah kita kerjakan dari siang tadi sampai sore ini, dari solawatnya, dari salamnya, dari puji-pujiannya, dari sejarah Nabi kita Muhammad alaihissalam, diterima semuanya di sisi Allah SWT, menjadi penyebab diterimanya kita oleh baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam, jadi penyebab disayangnya kita, dirahmatinya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, ini adalah merupakan andalan kita, teman-teman sekalian. Ini adalah merupakan harapan kita, teman-teman sekalian. Ini adalah senjata kita, saudara sekalian saya muliakan. Karena kalau enggak nih, kita enggak punya harapan, kita enggak punya andalan. Bayangkan kalau Allah hanya mau menerima yang soleh-solehah di antara kita. Bayangkan kalau Nabi Muhammad hanya mau sama umatnya yang bagus-bagus, yang benar-benar. Siapa yang diterima di antara kita? Yang sholatnya berantakan ini, yang sholatnya jauh dari khusyuk ini, yang kalau sholat kepengen cepet selesai mulu ini, yang kalau puasa baru bisa puasa dari makan minum ini, belum bisa berpuasa dari dosa-dosa ini, yang kalau sedekah penuh perhitungan ini, belum lagi hitungannya ngarepin balasannya lebih besar ini. Sedekah sekarang nih biar rezekinya tambah banyak. Lantas mana yang kamu sungguh-sungguh lakukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita kerjain karena Allah, yang kita kerjain karena ngarep Rasulullah. Mana di antara yang kita kerjain, teman-teman sekalian? Tapi alhamdulillah, harapan kita Nabi Muhammad, harapan kita baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam, harapan kita ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ma'ana Rabbi akhir Rabb wa habibana habibul mukarrab. Alhamdulillah, harapan kita adalah Allah, seindah-indah zat yang maha mengampuni. Harapan kita adalah Rasulullah, seindah-indah Nabi yang bisa menerima umatnya, bahkan yang belum soleh-solehah seperti kita. Alhamdulillah. Karenanya teman-teman sekalian, Allah sempurna, Nabi Muhammad sempurna, tapi alhamdulillah mau menerima yang belum sempurna di antara kita. Yang cacat-cacat, yang jelek-jelek, yang rusak-rusak masih mau diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mau diterima sama Rasulullah alaihi salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karenanya jangan nunggu sempurna buat menuju Allah. Jangan nunggu sempurna mau menuju Rasulullah, karena kayaknya nggak akan pernah datang waktunya. Jatuh bangun kita, jatuh bangun kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Jatuh bangun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah janji-janji nggak mau ngerjain dosa, jatuh lagi.
udah janji-janji mau mempersembahkan cinta kepada yang seharusnya dicinta, kita terjatuh lagi mencintai yang tidak semestinya. Ya Allah, ya Allah. Akan tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih akan tetap menerima kita insyaallah, selagi kita datang kepadanya dengan memohon ampunan. Aku, kata Allah, apabila ada datang hambaku mendekat kepadaku dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat kepadaku, datang kepadaku, aku akan datang kepadanya dengan bergunung-gunung ampunan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kita hanya perlu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu berjalan, meski tertatih, teman-teman sekalian, meski jatuh bangun, teman-teman sekalian, untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih ampunan. Begitu pula sama Nabi Muhammad. Meski tertatih-tatih, Nabi menerima kita insya Allah. Dan saudara sekalian, kalau kita berjalan terus, lama-lama sampai juga. Ada orang mengadakan perjalanan 2 hari 2 malam, mikir gitu, nyampe enggak ya? Udah jalanin aja deh. Jalan, akhirnya nyampe. Waktu nyampe, itu dia padahal badannya nggak kuat, bukan juga orang yang kuat untuk bisa mengadakan perjalanan jalan kaki 2 hari 2 malam. Waktu ditanya sama orang, wah, sampai juga akhirnya kemari. Jalan kaki? Iya. Berapa lama? 2 hari. Kok bisa ente sampai? Dia bilang, karena saya terus berjalan. Kenapa kamu bisa sampai? Karena aku terus berjalan. Saudara sekalian, kita akan sampai kalau kita terus berjalan. Jadi jangan berhenti jalannya, terus jalan, nggak apa-apa. Habis ngerjain maksiat nih gimana? Istighfarin, ditaubatin, jalan lagi. Tuh kayaknya nggak pantas nih, nggak apa-apa, terus aja. Biar nggak pantas juga nggak apa-apa, terus aja. Nunggu kepantesan nggak akan datang waktunya, katanya Imamul Haddad. Intidar sehhabatalah, nunggu sampai pantas itu adalah pekerjaannya pengangguran. Gak jalan-jalan akhirnya gak sampai-sampai kamu. Siru ilallah urjan wa makasir. Berjalanlah kepada Allah meski tertatih. Berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meski jatuh bangun. Karena untuk kita Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Untuk kita Nabi Muhammad Raufur Rahim. Saudara sekalian saya muliakan, asal terus berjalan. Kayak Dzulbijadain. Dzulbijadain itu ada seorang sahabat, sampai kita nggak tahu namanya nih, karena semua orang manggilnya Dzulbijadain. Apa artinya? Pemilik 2 kain usang. Gara-garanya dia itu, teman-teman sekalian, orang kaya raya, punya banyak toko, punya banyak kebun, punya banyak kendaraan, unta, kuda, punya rumah besar, punya harta melimpah. Dia tinggal di dekat kota Mekah, kota sebelah, kampung sebelahan sama Mekah. Dia masuk Islam dekat-dekat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dia ketika sudah masuk Islam, kebiasaan tiap hari Jumat, tiap hari apa gitu, dia pergi ke Mekah. Dia datang, ketemu Nabi Muhammad, senang. Habis itu pulang ke kampungnya, kerja, punya toko apa itu, dia kerja. Sampai kemudian minggu depannya lagi jalan lagi ke Mekah. 1 hari dia datang ke Mekah, nggak ada Nabi Muhammad SAW.
Nabi nih. Dengar dari orang Quraisy katanya Nabi udah jalan hijrah ke Madinah. Ya ampun, sedih hatinya. Pulang dia ke rumahnya dalam keadaan gontai. Mikir apa ya senangnya hidup ya. Kemarin-kemarinan gitu. Senangnya hidup itu kalau udah jalan ke Mekah berapa jam nyampe deh. Lihat wajah Nabi, sholat di belakang Nabi, salaman sama Nabi, cium tangan Nabi. Ya Allah, surga. Sekarang saya datang ke Mekah gak ada Nabinya gitu, surganya hilang. Ya ampun, sedih amat ya, nangis. Habis itu dia lupain, berusaha buat lupain. Dah, yang penting kan saya udah Islam, yang penting saya sudah beriman. Habis itu saya sholat, ingat lagi, saya kok ngapain ya di sini? Nabinya nggak ada di sini gitu. Nangis lagi. Sehingga sekalian saya melihatkan berhari-hari lamanya, berminggu-minggu lamanya, sampai kemudian dia mikir, kalau gini modelnya nih, nggak ada enak-enaknya nih, tinggal di kota ini nggak ada Nabi Muhammad SAW. Kalau gitu saya kejar aja deh Nabi Muhammad, saya datang aja deh ke Nabi Muhammad, hidup nih zaman sama Nabi. Alhamdulillah Allah karuniakan iman sama Nabi. Tapi kalau nggak ketemu sama Nabi Muhammad buat apaan? Apaan nikmatnya hidup nih kalau mata ini nggak bisa mandang wajah Nabi Muhammad? Apa nikmatnya hidup nih kalau telinga ini nggak bisa dengar suara Nabi Muhammad? Apa nikmatnya hidup kalau kemudian cahayanya udah ada, udah dikasih, tapi saya malah jauh-jauhan dari cahaya, membuat saya seperti berada dalam kegelapan. Punya pikir, dia pun kemudian bikin ini ya, pikiran sendiri gitu. Toko yang itu biarin tetap buka, nanti kapan hari saya datang lagi kan lumayan. Rumah yang ini juga biarin saya kunci aja. Kambing-kambing, kuda-kuda, unta-unta biar dimasuk-masukin di kandangnya. Udah rapi, harta-harta disimpen-simpen gitu ya. Yang berharga-berharga, sisanya uang-uang semua dia bawa sama dia. Yang bisa dibawa. Baju-baju yang bagus-bagus dia bawa. Kemudian lagi dia siapkan unta yang terbaik, dia siapkan pelana yang terbaik, dia siapkan semuanya yang terbaik. Udah siap, persiapannya mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sekalian saya muliakan, butuh waktu berminggu-minggu buat persiapan. Kan mau ditinggalin tuh semuanya. Dia pun berangkat, saudara sekalian, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai dilihatin sama kaumnya. Enaknya gimana nih perjalanannya? Oh malam kayaknya nih. Jalan malam jelang subuh kayaknya enak. Berangkat. Untanya udah ditaruh duluan di satu tempat. Kemudian dia berangkat naik untanya sampai dia sembunyi dulu gitu ya. Pagi-pagian udah agak terang jalan lagi. Udah rapi, nggak tahu di mana bocornya. Dia pun kemudian dikejar sama kaumnya, berapa orang dari kaumnya, sekitar 3-4 orang ya. Dia pun kemudian diberhentiin unta dia. Mau kemana nih? Tahuan pasti mau hijrah kan, mau ke Muhammad kamu kan. Kita udah dengar kalau kamu ini kena sihir-sihir Muhammad, kamu pasti kena pelet Muhammad, jadi bawaanmu pergi aja nih ketemu Muhammad nih. Karena orang tuh kalau ngelihat
Kalau udah kenal sama Nabi Muhammad kayak jatuh cinta, teman-teman sekalian. Jadi orang bilangnya kalau kena Nabi Muhammad kayak kena pelet gitu. Orang kafir Quraisy itu kalau bilang kamu masuk Islam ya, itu bilangnya kamu kena mantranya Muhammad ya. Itu. Kamu kena jampi-jampinya Muhammad ya. Kamu kena sihir-sihirnya Muhammad ya gitu. Dikirain orang kalau masuk Islam tuh kayak abrak-adabrak masuk Islam gitu ya. Pokoknya dikirain kena sihir aja gitu, kena pelet aja gitu. Ya Allah. Dia nggak tahu gitu. Kalau cahayanya Nabi Muhammad di atasnya semua sihir, teman-teman sekalian. Membelenggu cinta kepada Nabi Muhammad, mempesona. Cinta kepada Nabi Muhammad mengagumkan sampai membuat seseorang ketika memandang wajah Nabi Muhammad rasanya enggan untuk berkedip karena takut Nabi Muhammadnya hilang dari depan matanya. Orang kalau udah kena jatuh cinta sama Nabi Muhammad, sampai kalau ditanyain mukanya Nabi kayak apaan? Oh, mukanya Nabi kayak apa? Katanya tabiin sama para sahabat. Nggak tahu. Lah, kamu nggak pernah ketemu Nabi? Sorry. Sehari 5 kali kita minum obat ketemu sama Nabi. Karena kan sholat di belakangnya Nabi itu sahabat. Gitu ya. Minimal tuh sehari 5 kali ketemu sama Nabi Muhammad. Obat aja kalah. Minum obat sehari 3 kali kali ya. Ini 5 kali gitu. Tapi mereka kalau disuruh ceritain seperti apa wajahnya Nabi Muhammad, gak ada yang pernah bisa cerita. Kenapa gitu? Dari nikmatin wajahnya Nabi sampai kayaknya nggak bisa melukiskannya dengan kata-kata. Mereka cuma bilang Nabi itu cakep banget. Gitu doang. Kayak apa cakepnya? Cakep pokoknya dah. Alisnya kayak gimana? Cakep. Kayak gimana alisnya? Cakep. Nggak kelar-kelar tuh. Mereka bilang kalau kalian pengen tahu, yang bisa nyifatin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi. Kenapa? Sayyidina Ali kumpul sama Nabi dari sejak kecil. Jadi dia biasa namatin Nabi Muhammad, biasa liatin Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad dipenuhi dengan cahaya. Karena Sayyidina Ali udah kumpul sama Nabi, tinggal sama Nabi sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Gitu deh. Jadi mereka udah kamu kan mau pergi ke Muhammad kan? Nggak bisa. Balik. Kata kaumnya. Kata orang-orang nih dari kaumnya. 4-5 orang ya. Katanya dia nih, aduh deh, aneh kan nggak terlalu manfaat juga buat ente. Ngapain juga ente halangin aneh buat hijrah? Udah deh, izinkan saya buat hijrah. Saya toh juga nggak bikin apa-apa buat kamu. Oh nggak bisa. Kamu nanti pergi ke Muhammad nanti siapin bala pasukan. Kamu termasuk diantaranya. Kamu kemudian balik nyerang kita, enak aja. Nggak kena, balik. Katanya gitu. Pikir sama dulu bijadin sama laki-laki. Dia kemudian turun dari untanya, dia bilang gini aja deh, ente bolehin aneh hijrah. Dia tahu kan, aneh punya rumah gede. Rumah aneh dibawa kuncinya, aneh kasih ente yang punya. Ini kan orang-orang ini selain mencari Allah dan Rasulnya, selain orang yang mencari Allah dan Rasulnya, semuanya nyari dunia, teman-teman saya sekalian. Makanya ada istilah, apaan sih yang nggak bisa dibayar dari uang? Begitu ya? Apaan yang nggak bisa dibayar dari uang? Apaan yang nggak bisa dibayar dari uang? Dengan uang? Iman, teman-teman saya sekalian. Kita kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita nggak bisa dibayar. Jangankan dengan uang, gunung emas sekalipun dibayarkan kepada kita, ogah. Betul nggak? Ya Allah. Gunung emas dibayarin sama kita ogah. Jadi sekalian saya melihatkan, tapi ibu-ibu tuh gunung emas dibayarin sama kita ogah. Di situ ada temennya, ente nggak usah ngaji di hari ini, mendingan temenin saya belanja, ntar saya belanjain. Oke. Dibilangin gunung emas dibayar nggak mau, disuruh ninggal ngaji gara-gara sepotong baju mau. Ya
iya? Enggak ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini baginda kita nih Nabi Muhammad SAW. Bikin hati terpaut, tertambat sampai bikin Dzulbijadain mau mengikhlaskan rumahnya. Mereka kemudian, ini kayaknya tawarannya menarik nih. Mereka kemudian berembuk. Tunggu dulu, berembuk mereka berlima. Diskusi-diskusi. Dicuri-curi dengar, nggak kedengeran juga. Apaan sini? Sampai udah selesai diskusinya, ngomong lagi sama laki-laki nih, Dzulbijadain. Tunggu ya. Kamu akan kami bolehkan buat berangkat, dan kami akan tutupi keadaan kamu dari semua orang. Jadi nggak akan ada yang kejar kamu habis ini. Kamu pasti selamat sampai ke sana, sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah. Tapi nggak cuma rumah kamu doang, toko-toko semuanya juga buat kita. Ambil dah, nih kuncinya. Kebun-kebun juga buat kita. Ambil deh nih surat tanahnya. Saya nggak tahu ya pakai surat tanah apa enggak ya. Apa gitu, apaannya gitu, tanda kepemilikan. Dia bilang, kamu kan juga punya banyak kambing. Oh, kalian mau juga pakai kambing-kambing? Ambil sana. Kamu kan juga punya banyak unta. Nah, bagi-bagi suruh. Udah, kamu juga. Udah juga nih. Iya, ambil buat kita juga. Ya udah deh, deh ya. Oh, tunggu belum. Mereka turunkan semua harta yang dibawa, termasuk untanya juga. Kamu kalau mau berangkat jalan kaki aja sono. Padahal teman-teman saya sekalian, kita naik bis antara Mekah Madinah 6 jam. Naik bis 6 jam. Kalau naik unta berapa lama tuh? Kalau jalan kaki berapa lama tuh? Masya Allah. Dia bilang diambil untanya, diambil semua yang ada di atas untanya, dari harta yang dia siapkan selama berminggu-minggu, diambil semuanya. Mereka bilang, nggak apa-apa kok, kalau kamu mau balik lagi, kita balikin semuanya, nggak jadi kita ambil. Udah emang haknya itu. Tapi kalau kamu mau berangkat, kita ambil semuanya. Dzulbijadain mikir. Nih ya. Kalau kamu kira-kira pilih mana nih? Parang tanggung. Nggak ngerasain sih. Saya kan sekalian, kalau cerita mah gampang ya nggak? Dzulbijadain jalaninya, ya Allah. Gimana? Tapi dia mikir balik ke kampungnya. Ya ampun, bagaimana caraku mengobat rindu? Bagaimana caraku bisa menikmati makan malam, makan siangku? Bagaimana caranya mengembalikan tidur yang sempat hilang karena terbayang-bayang yang tersayang? Dia langsung jadi puitis. Bayangin Dzulbijadain ini. Akhirnya Dzulbijadain bilang, ya udah dah kalau gitu ambil. Dah ya. Tarik lagi. Apa lagi? Ada Dzulbijadain. Tunggu. Lepasin sendalnya, cakep tuh. Dilepas sama Dzulbijadain. Topinya tuh, pecinya cakep. Bayanginnya nafsu gitu ya. Baju kamu buka juga. Serius? Iya dong. Kalau nggak balikin sih. Ayo deh kita balikin semuanya. Nah, buka nih. Sampai tinggal tersisa 2 kain.
Satu buat nutupin bagian bawah, satu buat nutupin bagian atas. Pantes aja kagak. Pantes aja enggak teman-teman sekalian. Cuma dua kain, ibarat kata nih daleman baju tuh atas sama sarung bawahnya gitu. Udah gitu doang. Dah. Udah nggak ada cincin dilepas, semua dilepas. Kaki, bukan kakinya ya, sendalnya maksudnya dilepas. Selesai semuanya. Akhirnya jalan. Lebih jadi. Kasih ya, katanya orang-orang. Mereka pergi kemudian tinggal. Wow, udah kesenangan. Lebih jadinya gimana nih? Kabar saya nih. Berharap-harap mudah-mudahan ntar ketemu kabilah HP gitu ya, bisa minta atau gimana gitu. Jalan deh. Ya ampun, panas luar biasa. Oh ya, tempat girbah buat minum aja diambil. Kayak termos tuh buat minum, tempat air diambil juga. Baru berjalan beberapa langkah, beberapa menit gitu ya. Wow, hausnya udah mencekik gurun pasir teman-teman sekalian. Gunung-gunung berbatu. Lebih jadi kemudian setengah mati nyari-nyari sumur. Sampai begitu dapat sumur, udah deh langsung ambil airnya dia minum, istirahat bentaran di situ. Sholat zuhur, kemudian istirahat bentaran lagi, sholat asar, baru habis terus berjalan lagi. Sampai deketan lagi udah maghrib, gelap juga udahan. Ya udah deh, nyari sumur, kemudian lebih jadian tidur deh deket situ. Kan kalau deket air lumayanan aja. Jadi maghrib, isya, malam deh sampai subuh. Habis kelar subuh jalan lagi, siang-siangan hari terik panas lagi. Ya Allah, cari-cari sumur lagi. Terus gitu. Seribu sekalian saya melihat kakinya pecah-pecah. Gak pakai sendal, berdarah-darah. Diusap sama dia gitu, bersihin sama dia. Jalan lagi, masukkan pasir, perih kakinya. Tadi iniin sama dia gitu. Ya Allah, badannya udah tinggal inian ya, gak ada makanan. Semuanya bekal makanan kan diambil tuh orang-orang itu. Allah kasih luar biasa. Enggak juga ketemu kabilah apapun. Panjang jalan sendirian, sebatang kara bener-bener. Masya Allah, Masya Allah. Sampai baju yang asalnya jelas warnanya jadi nggak jelas warnanya. Kena debu, rambutnya jadi udah nggak jelas juga bentuknya. Anggota tubuhnya nih jadi udah nggak jelas gitu bentuknya, dengan kaki-kaki yang udah luka-luka, pecah-pecah. Masya Allah, Masya Allah. Terus berjalan dengan goteng. Tiap kali rasanya kayak balik aja bagaimana nih ya. Bayang-bayang Nabi Muhammad. Bayangan tentang indah wajahnya, bayangan tentang indah suaranya, mengobati rasa perih, rasa sedih, rasa letih atas perjalanan yang sedang dijalani Dzulhijjah. Sampai sesudah berhari-hari lamanya nyampe juga di Madinah. Kenapa bisa nyampe juga? Karena terus berjalan. Tuh teman-teman sekalian, jangan mau berhenti. Saran deh saya berhentian dulu deh ibadahnya, istiqomahnya berhentian dulu dah. Saya mau maksiat dulu 2 bulan gitu. Mau buka aurat, mau ninggal sholat 2 bulan aja, habis itu tobat lagi. Nggak bisa teman-teman sekalian, jalan mesti terus. Habisnya udah terlanjur bikin dosa, ya taubatin, jalan lagi, kemudian nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa, tapi yang pasti tetaplah berjalan. Terseok-seok nggak apa-apa, tapi tetaplah berjalan, sebab kalau kamu tetap berjalan suatu saat akan sampai juga. Kayak Dzulhijjah dari Mekah teman-teman sekalian
sekalian, ke Madinah jalan kaki, nggak naik onta, nggak naik apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada minum, nggak ada apa-apa teman-teman sekalian. Nyampe juga tuh karena terus sampai udah tambah deket-deket Madinah, hatinya malah jadi sedih. Sedihnya tuh sedih ngenes gitu, sedihnya tuh sedih nelangsa gitu. Kenapa nelangsanya? Ya Allah, tunggu dulu nih, saya tuh datang ke Madinah tuh karena Nabi, tapi saya inget-inget tuh saya nggak pernah kenalan sama Nabi, nggak pernah kenalan sama Nabi gitu. Ngomong, ya Rasulullah saya bulan bin bulan, kampung saya di sana, nggak gitu. Masuk Islam gitu, masuk Islam dan tangan Nabi, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi nggak pernah kenalan juga, nggak ada gitu. Kayak ibu-ibu nih sama saya kan, saya belum tentu apa namanya masing-masing ya, gitu kan. Jadi kan kalau misalnya ketemu sama saya, misalnya ya, ketemu sama saya pas lagi umroh misal, nah kan saya juga kalau nggak dikenalin, saya nggak tahu juga kan, mesti yang Ustazah, saya biasa ngaji loh Ustazah di sofa, kan gitu kan. Saya biasanya suka duduknya di pojokan Ustazah, saya seringnya pakai kerudungan warna putih gitu Ustazah. Saya bakalan inget, oh yang suka rada ngantuk-ngantuk itu. Misal ya, misal. Karena nih ibu-ibu nih bawaannya didongengin kayak rada cepet matanya. Aku aja gitu. Ya Allah, bu, agak emak-emak kayak anak-anak sama aja. Amin. Jadi gue sekalian, jadi dia mau deket sama Nabi ini, tambah deket sama Madinah, nelangsa hatinya gitu. Saya korbankan semuanya, saya tinggalkan semuanya. Apa yang akan saya sampaikan padanya gitu. Bahkan dia pun belum tentu kenal sama saya, dia pun belum tentu terima saya. Nanti saya tinggal di sana di Yatsrib, tinggalnya sama siapa? Tinggalnya di mana? Ntar gimana nasib saya di sana? Saya tinggalin toko, saya tinggalin rumah, saya tinggalin duit. Sekarang sepeser pun saya nggak punya apa-apaan gitu. Ya siapa saja gitu. Bingung dia, nelangsa, sedih. Sampai jalannya yang kemarin rada kencang, sekarang jalannya gontai gitu. Mana lagi lukanya tambah banyak di kakinya, mana lagi dia tambah lapar, mana lagi dia tambah kusut masai, mana lagi dia tambah dekil dekumal. Keadaan gak jelas, ya ampun. Kok sedih hidup saya ya. Dia bilang nih, sambilan duduk di bawah pohon, gimana ya, kemana saya mau pergi? Udahlah, terlanjur. Ya udah, nggak apa-apa aja. Ntar kalau ketemu sama Nabi bilang, Rasul, saya yang itu loh. Sebenarnya tuh Rasul, saya tuh nggak kayak gini juga. Sebenarnya saya tuh rada rapian, rada bagus gitu ya. Cuman kemarinan tuh ceritanya panjang banget, bingung ceritain gitu. Terus apa nih mau cerita sama Rasul ya, enak gak nih ya? Sedikit sekalian sampai masuk di kota Madinah. Begitu nyampe perumahan Madinah, dia nanya sama orang di situ, saya kalau mau ketemu sama Nabi di mana? Di masjid lah, katanya orang di situ. Masjidnya di mana? Ya di masjid lah. Ini jalannya mana nih? Kasih tahu nih. Udah jalan dia, tambah gontai. Dia kira-kira kurang 500-an meter gitu ya, kurang 500-an meter, barangkali sekitar perjalanan kurang nyampe ke masjid 10-15 menit gitu.
Nabi habis selesai sholat, habis saya zikir, Nabi kemudian cerita sama sahabatnya. Kalian tahu nggak? Ada nih orang tinggal di kampung sebelah kampung kita di Mekah. Dia biasa datang ke Mekah. Dia salaman sama saya, kenapa gitu kan? Dia ketemu sama saya, sholat barengan sama kita. Akhirnya kemarinan, berapa waktu yang lalu dia nyampe ke Mekah, saya udah nggak ada. Sedih gitu. Akhirnya kemudian dia memutuskan berangkat hijrah ke Madinah. Tahu-tahu di jalan dirampok sama kaumnya yang nyuruh balik. Dia kemudian bilang sama kaumnya, udah deh kalian nggak usah halangin saya buat hijrah. Saya akan kasih kepada kalian harta saya. Mereka kemudian ngambil semuanya, termasuk sampai ke baju-bajunya, termasuk sampai ke untanya. Jadi ini Dzulhijjah masih lagi mikir, ntar saya ngomong gimana ya sama Nabi. Nabi udah kenalkan dia kepada seluruh sahabat-sahabat. Itu loh enaknya kalau urusan sama Nabi Muhammad, nggak usah panjang-panjang cerita. Nabi udah tahu siapa di antara kita yang punya rasa. Serius sekalian, nggak usah kepanjangan ucapan-ucapan, nggak usah kepanjangan berbuih-buih kata aku cinta Nabi, aku cinta, aku akan berkorban semuanya buat Nabi. Nggak usah. Nabi tahu siapa di antara kita yang benar-benar hatinya mencintai Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bisa bohong sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tahu, teman-teman sekalian. Nabi tahu. Ini di antara kita semua yang hadir di tempat ini, siapa yang paling dekat sama Nabi Muhammad, siapa yang paling cinta sama Nabi Muhammad. Nabi tahu, Nabi tahu, teman-teman sekalian. Gak usah saya yang paling cinta. Gak usah sok-sok gimana gitu. Gak usah. Biasa aja. Nabi tahu rasa hati kita. Nabi tahu. Nabi ngerti. Siapa di antara kita yang kalah sedang sendiri, dia mengucapkan salam, kemudian berlelehan air matanya karena rindu. Nabi tahu, teman-teman sekalian. Siapa yang di antara kita tiap kali baca cerita tentang Nabi Muhammad tak terbendung air matanya karena rindu kepada Nabi Muhammad. Nabi tahu. Nabi tahu. Sebab rasa tak pernah berdusta. Saudara sekalian, Nabi cerita, kata Nabi Muhammad alaihissalam, sekarang dia telah tiba. Tupas barengan Dzulhijjah naik ke tangga-tangga masjid, mau masuk ke masjid Nabi Muhammad alaihissalam. Dzulhijjah lagi mikir gitu, nabinya minta buatin jalan. Sahabat gitu, Nabi kasih isyarat gitu pada belah, dia ngebelah. Sama kayak ibu-ibu kayak saya mau datang gitu ya, cuman gak ada susah saya minggir enggak. Sahabat tuh gitu udah paham isyaratnya Nabi, langsung jalannya tengah-tengahan masjid tuh, dari pintu masjid langsung ke belah. Nabi kemudian Nabi Muhammad bilang, al-an huwa qad, sekarang dia telah sampai di sini. Setelah semuanya dia berikan untuk pertemuannya denganku ini. Dia datang ke pintu, Nabi pun bersiap berdiri. Nabi kemudian merentangkan tangannya, berjalan setelah berlari menuju orang tersebut. Seraya mengatakan, ahlan wa sahlan bidal bijatin, ahlan wa sahlan bidal bijatin. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang, selamat datang wahai pemilik dua kain usang. Dzulhijjah masih lagi mikir nih, saya mesti ngomong gimana sama Nabi gitu. Dia kemudian melihat jalanannya udah terbuka dan dia lihat Nabi Muhammad
Nabi Muhammad menerima bahkan yang tertatih-tatih jalannya. Nabi Muhammad menerima bahkan yang terluka-luka jalannya. Nabi Muhammad menerima bahkan yang compang-camping bajunya. Nabi Muhammad menerima semua dari kita dengan segala kekurangan-kekurangan kita, selagi kamu tetap berjalan menujunya. Selagi kamu tetap menujunya, selagi kamu tidak meninggalkan Nabi, Nabi tidak akan meninggalkanmu. Kalau Nabi sampai meninggalkanmu, pasti adalah karena kamu yang meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku sekalian saya muliakan, Maulid dah hampir habis. Besok-besok kita udah bakalan lanjut lagi sama kitab-kitab kita. Meskipun saya sih, kalau buat saya pribadi, bahas apa aja juga larinya ke Nabi Muhammad. Kan begitu ya? Kita bahas sholat, cerita tentang sholatnya Nabi. Kita bahas apa juga cerita tentang Nabi. Sehingga sekalian saya muliakan, tapi yang kita kumpul-kumpul bareng hanya bahas Nabi Muhammad gitu, ngerasa enak-enak, senang-senang, goyang-goyang badan, puji-puji Nabi, udah mulai berkurang jatahnya sesudah lewat dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Tapi istilah ibarat chargernya HP, mudah-mudahan udah pada penuh, mudah-mudahan udah cukup sampai ketemu Rabiul Awal yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ibarat tangga nih ya, udah ada banyak tangga yang kita naiki menuju kedekatan dengan sang Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita, mudah-mudahan Nabi Muhammad terima kita, mudah-mudahan dijadikannya kita orang-orang yang terus tersambung dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.